Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Sahabat bonsai dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Sahabat bonsai dimanapun berada, pada suatu hari di zaman Nabi Musa, suami istri, mereka ini hidup dalam keadaan miskin. Miskin semiskin-miskinnya di zaman itu. Lalu pada suatu ketika, orang miskin ini, suami istri ini, ngobrol-ngobrol gitu kayak kita biasa sama suami dan istri ngobrol-ngobrol. Mereka ngobrol malam, istrinya yang memulai. Dia bertanya pada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah engkau sahabatnya Nabi Musa? Maka, apa maksudmu?" Kata sang suami. "Apa tujuanmu bicara itu maksudnya?" Lalu sang istri bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak mau meminta doa kepada Nabi Musa agar kita hidup kaya raya? Sekali saja minta doanya agar kita dibelapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka sang suami pun bersepakat kepada sang istri. Iya juga ya. Karena teman, karena sahabat sama Nabi Musa, akhirnya dia minta. Maka pagi harinya mereka berdua berangkat ke rumahnya Nabi Musa untuk minta doa. Mereka ini teman akrab, seperti halnya kita, sahabat bonsai. Kita pada akrab semua. Datang kepada temannya, kalau kita kan datang kepada teman, kadang-kadang kita minta bibit ya. Minta bibit bonsai, atau apalah yang berhubungan dengan bonsai biasanya ya. Dan itu wajar, karena seorang sahabat. Tapi kali ini hanya minta doa. Karena sahabatnya ini adalah seorang nabi. Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa. Mereka berdua tentunya, suami istri ini berdua. Karena istrinya juga yang usul gitu ya. Yang usul, ke sana maka istrinya pun ikut. Begitu datang pagi-pagi itu, minta doa sama Nabi Musa. "Wahai sahabatku, wahai Nabiullah, apa kalian pagi-pagi kesini ini mau apa? Kok pagi-pagi sekali tumben?" Gitu. Nabi Musa alaihissalam ini akrab sama orang-orang susah, itu akrab. Bukan so akrab, akrab beneran memang. Selalu membantu, menasihati kawan-kawannya dan lain sebagainya. Tidak pernah meninggalkan. Begini Nabi Musa. Kita kan udah temenan lama nih. Ya, terus. Kata Nabi Musa, tanya lagi. Apa maksudnya? Ini ada apa nih? Ayo, katakan aja. Ini Nabi Musa, kami ini ngobrol-ngobrol semalam. Nggak bisa tidur, ngobrol. Lah kami ini kan udah miskin lama banget. Miskin nih, lama banget. Terus, ngapain? Kan engkau kan Nabi Allah, engkau juga kekasih Allah. Kenapa engkau nggak membantu kami, mendoakan agar kami ini menjadi orang kaya, rezeki kami ini banyak gitu. Begitulah kata orang itu, kata sahabatnya Nabi Musa itu. "Oh, kamu minta doa supaya kamu kaya dari saya," kata Nabi Musa. "Ya sudah, nanti saya doakan, saya minta sama Allah." Nabi Musa ini bergelar Kalimullah. Bergelar Kalimullah. Nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Nabi Musa berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, entah bagaimana bahasanya ya. Yang jelas meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar sahabatnya yang miskin lama ini, miskin permanen, miskin permanen nih, sahabat-sahabat. Itu minta doa dan doakan. Dan Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya ini kan miskin nih, udah lama sekian tahun, sampai saat ini nggak kaya-kaya, udah tua juga. Dia minta supaya diberi kekayaan. Allah Subhanahu wa taala namanya kekasih Allah ya. Itu bergelar Kalimullah, yang bisa langsung bicara pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan, kabulkan. Baik, saya akan kasih dia kekayaan. Saya akan kasih semuanya sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu kekayaan saja. Dan dia saya kasih 1 tahun saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya, kalau dia mau, saya kasih. Kalau dia nggak mau, ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Musa setuju dan disampaikanlah oleh sahabatnya. "Wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanmu dan kamu hanya kaya dalam batas waktu 1 tahun saja." Kata Nabi Musa, "Bagaimana, setuju?" "Wah, nggak apa-apa Nabi Musa, daripada miskin permanen, payah saya. Miskin permanen. Oke lah, saya kaya. Saya mau.
Saya setuju dengan syarat-syarat itu, wahai Nabi. Sudah, akhirnya besok harinya harta kekayaannya kumpul dari berbagai macam sudut, arah selatan, timur. Orang berbondong-bondong memberikan semua harta bendanya. Wallahu alam ini siapa? Malaikat menjelma manusia maksud saya. Berbondong-bondong datang kepada sahabatnya itu, sahabatnya Nabi Musa. Berbondong-bondong dia datang. Memberikan semuanya hartanya. Dan singkat cerita, sahabatnya Nabi Musa ini kaya raya. Kaya raya sekaya-kayanya. Sampai akhirnya istrinya bilang, wahai suamiku, harta kekayaan kita ini kan cuma sebentar nih. Kita nggak mungkin kaya selama-lamanya. Kita kan cuma dikasih batas waktu 1 tahun. Maka lebih baik kita sekarang ini harta yang kita punya ini, kita sedekahkan, kita bagi-bagi sama orang. Terus bagaimana caranya ini? Sebanyak ini hartanya. Sudah gini aja. Kita bangun rumah, beli tanah yang luas, berpuluh-puluh hektar. Kemudian tanah kita itu kita buat penjuru jalan. Ada 7 penjuru jalan nantinya. Rumah kita di tengah-tengahnya. Tujuannya, kata suami. Tujuannya, ya jelas lah. Nanti kalau ada musafir, pelancong, lewat. Di 7 jalur ini, masing-masing rumah kita itu ada 7 pintunya. Dan masing-masing dari arah itu kita sediakan makanan, penginapan, dan lain sebagainya. Gratis kita kasih sama mereka. Mumpung kita dikasih 1 tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita dimiskinkan lagi payah. Gitu. Singkat cerita suaminya setuju. Suaminya setuju. Ya sudah, ayo. Dibangunlah rumah megah dengan 7 pintu. Di sana setiap pintu menghadap ke 7 jalan utama tujuan. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, ada yang ke Palestina, ada yang ke Madinah, dan lain sebagainya. 7. Yang jelas 7. Setiap musafir yang lewat akan dikasih sedekah, uang, dan lain sebagainya bagi yang pengen nginep. Akhirnya rumah itu jadi dan benar berfungsi. Orang berbondong-bondong yang musafir datang semua. Hilir mudik silih berganti. Mereka menginap, mereka menikmati semua hasil sedekah orang miskin yang mendadak kaya ini. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Diriwayatkan ada juga yang menceritakan 10 tahun lamanya, ada juga yang menceritakan 20 tahun. Nabi Musa akhirnya bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa bergelar Kalimullah. Nabi satu-satunya yang langsung berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuknya saya tidak tahu. Bagaimana caranya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala saya belum tahu benar. Tapi yang saya tahu gelarnya adalah Kalimullah Nabi Musa itu. Allah Subhanahu Wa Taala ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana ceritanya? Engkau kan bilang, kalau sahabatku ini hanya kayanya selama 1 tahun saja. Tapi kenapa engkau berikan dia kekayaan ini sampai selama ini? Tak diduga jawaban Allah Subhanahu Wa Taala, wahai saudaraku. Wahai kekasihku, engkau meminta sahabatmu untuk kaya. Aku berikan waktunya 1 tahun, benar. Dan kini kekayaan itu lebih daripada 1 tahun. Betul. Bayangkan wahai kekasihku, aku memberikannya hanya 1 pintu dari rezekiku. Tapi alangkah teganya aku, malunya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Malunya aku jika aku menutup pintu-pintu rezekiku yang lain. Sedangkan dia, sahabatmu itu, membuka 7 pintu rezeki bagi orang-orang lain. Malu aku, kata Allah. Kalau aku tidak lebih dermawan dari dia. Tidak, wahai kekasihku. Aku lebih dermawan, aku lebih kaya daripada sahabatmu itu. Wa ana khairur raziqin. Aku sebaik-baik pemberi rezeki. Maka itu sahabatku. Nabi Musa pun terdiam. Kemudian pahamlah maksudnya. Ya jelas dari kisah ini kita bisa menyimpulkan sahabat Nabi Musa ini tidak ingkar janji. Pelajaran yang kedua, wahai sahabatku. Bagaimana kita berbuat dengan sahabat kita yang setiap hari main. Setiap hari bersama kita dengan bonsai. Bagaimana kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ketika kita ingin men-share, membagi karya-karya kita di bonsai, di Facebook, di media sosial yang lain. Tapi kita enggan menerimanya. Kita tidak mau menerimanya. Kita lebih mengajukan persyaratan dunia. Yang harus sesuai ini, itu. Saya tidak mengkritik sahabatku. Dunia ini kecil. Maka kita bermainlah
bagaikan main itu adalah ibadah. Tapi ibadah tidak bisa dibuat main-main, saudaraku. Nasihat yang kedua, persahabatan lebih utama. Patrick pun mengatakan, aku tidak akan mau kehilangan sahabat. Aku lebih baik kehilangan harta benda daripada kehilangan sahabatku. Maka sahabat selalu mendoakan sahabatnya, selalu mendukung sahabatnya, selalu mendukung siapapun yang untuk berbuat kebaikan, dimanapun. Tidak pandang siapa dia, apa dia, dan lain sebagainya. Justru sahabat itu yang membuat maju. Kita bangga mempunyai teman, punya sahabat yang hebat-hebat. Kita bangga dengan teman-teman yang baik-baik. Wahai saudaraku, pelajaran yang ketiga. Harta tidak ada gunanya. Justru dengan harta itu adalah wasilah, cara kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengganti. Begitulah firman-Nya. Justru dengan kita tidak bersyukur, kita tidak berbuat baik pada orang lain, justru kita dengan keras hati pada sahabat-sahabat kita, sama teman-teman bonsai kita, sama grup-grup kita. Kita keras hati, tidak mau membuka ruang untuk teman-teman kita maju. Justru ketika kita memposting sesuatu yang berhubungan dengan hobi kita, kita melarangnya. Wahai saudaraku, wahai para admin, berlakulah baik. Seperti admin-admin yang lain yang sudah baik-baik. Berlakulah seperti itu terus. Tidak perlu ada syarat di antara kita. Sementara kalau kita itu adalah masih urusan dunia. Kenapa kita tidak berlapang dada? Wahai saudaraku, semakin kita bersyukur, semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada hamba-hambanya, pada manusia yang lain, membantu, memberi dan lain sebagainya, Allah akan memberikan kelebihan pada kita. Ingat saudaraku, kebaikan akan selalu kembali dalam keadaan baik. Sekali lagi saya katakan, kebaikan akan selalu kembali dalam keadaan baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, teman-teman. Ini nasihat buat saya pribadi, buat sahabat-sahabat teman bonsai saya, ada para viewer daripada video saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ilmu bonsai, saya tidak ada apa-apanya sama sahabat-sahabat lain. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik, pengalaman bonsai. Apa yang saya ketahui tentang agama ini, saya mencoba berbagi. Kalaupun tidak bermanfaat dengan cara-cara saya bermain bonsai, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, cerita-cerita yang saya sampaikan akan bermanfaat sama teman-teman. Ini saja dari saya. Saya akhiri, jika ada tutur kata salah, saya minta maaf. Para master, saya minta maaf. Bonsai saya jadikan ajang untuk silaturahmi sama teman-teman saya. Semoga teman-teman semuanya yang ada di Facebook, yang ada di media sosial, yang melihat video saya ini, saya doakan selalu rezekinya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah hobi kita sekedarnya saja. Bisa jadi hobi kita ini yang kita benci nantinya. Dan bencilah saudara-saudara kita sekedarnya saja, bisa jadi dia nanti adalah penolong kita, bisa jadi dia adalah orang yang kita cintai nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Iwan di channel Bonsai Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.